Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Kurniawan, saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran. Disimak ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut etimologi, manajemen berarti manajemen yang berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Itali, menagere yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada George R. Terry. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada Henry Fayol, sama seperti yang dikatakan oleh George R. Terry, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang ketiga dari Oil Yang Lee, manajemen adalah ilmu seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir dari Rifki W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan manajemen. Yang pertama, bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut mencapai profit yang maksimal. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Merencanakan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Ketiga ada fungsi penempatan, di mana seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Keempat ada pengarahan. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Yang kelima ada pengawasan, ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama manusia. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Kedua ada uang. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Ketiga ada bahan. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat ada mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kelima ada metode. Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika dilakukan dengan metode yang tepat.
Yang terakhir ada pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Selanjutnya ada tingkatan manajemen atau manajer. Manajer dapat diartikan sebagai anggota organisasi yang telah melaksanakan fungsi manajemen dengan cara mengorganisasi dan mengawasi pekerjaan pekerja-pekerja lainnya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Secara tradisional, tingkatan manajemen atau manajer dapat dibagi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, first line manager merupakan tingkatan paling bawah dalam klasifikasi manajemen. Yang kedua, ada middle line manager merupakan tingkatan dalam klasifikasi manajemen yang menjembatani antara tingkatan first line manager dengan top manager. Yang terakhir ada top manager merupakan tingkatan manajemen tertinggi dalam struktur organisasi dan memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan organisasi serta menyusun rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Di sini ada keahlian manajemen. Semakin tinggi tingkatan manajer, maka output atau hasil yang diharapkan dari peran yang dimilikinya lebih berupa ide, konsep, dan perencanaan. Sementara semakin ke bawah, output yang diharapkan umumnya lebih berupa tindakan atau hal-hal yang bersifat teknis yang diperlukan untuk memastikan jalannya kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Secara lebih lengkap, keahlian yang dibutuhkan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama technical skill adalah pengetahuan mengenai teknik dan skill yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua ada human skill adalah pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan semua orang. Yang terakhir ada conceptual skill adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan konsep mengenai situasi abstrak dan kompleks yang harus dihadapi oleh organisasi sebagai satu kesatuan. Materi selanjutnya ada peran manajemen. Peran manajemen pada dasarnya dapat diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh manajer dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Secara umum, peran manajemen dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peran interpersonal. Peran interpersonal yaitu mencakup hubungan antara manajer dengan orang-orang di sekitarnya dalam tujuan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan tugas. Kedua ada peran informasi, mencakup kemampuan dan ketersediaan akses bagi manajer untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun luar organisasi perusahaan untuk kemudian diolah dan disalurkan pada orang-orang di sekitarnya untuk mendukung kinerja masing-masing. Yang terakhir, peran pengambil keputusan, mencakup kemampuan manajer dalam mengambil keputusan, baik ditentukan secara individu maupun berdasarkan keputusan bersama, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi atau perusahaan, strategi, serta sumber daya yang dimiliki. Yang terakhir ada manfaat penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Ketiga, ada mengurangi biaya. Keempat, membangun organisasi yang sehat. Yang terakhir adalah menerapkan equilibrium. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi manajemen. Yang pertama,
Apa yang terjadi jika fungsi pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan tidak berjalan dengan baik? Yang kedua, mengapa fungsi planning sangat penting dalam proses manajemen? Dan yang terakhir, apa yang mungkin terjadi bila sebuah perusahaan tanpa ada pengawasan? Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya berikan. Semoga dapat dikerjakan dengan tepat dan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.